Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Hairunisa Aulia. Video ini saya akan membahas salah satu materi tentang psikologi komunikasi, yaitu psikologi pesan atau pesan linguistik, yang mencakup bagaimana bahasa bekerja, bagaimana manusia mempelajari bahasa, sampai bagaimana bahasa mempengaruhi cara kita berpikir. Yang pertama yang akan dibahas adalah apa itu pesan linguistik. Bahasa adalah alat utama untuk manusia menyampaikan pikiran dan juga perasaan, tetapi makna kata itu tidak melekat pada kata itu sendiri, melainkan berasal dari kesepakatan sosial. Misalnya ada contoh kata air. Nah, itu dimaknai sebagai cairan yang untuk diminum, bukan karena sifat kata itu, tetapi karena kita menyepakati hal tersebut. Dan ada dua cara untuk memahami bahasa. Yang pertama, secara fungsional, dan yang kedua, secara formal. Secara fungsional, bagaimana bahasa ini memudahkan kita untuk saling mengerti. Sedangkan secara formal, bagaimana struktur bahasa ini membentuk makna itu sendiri. Lalu, George Miller juga menyampaikan bahwa bahasa itu punya 4 unsur, yaitu bunyi, rusunan kata, makna, dan juga kepercayaan. Contohnya, semua orang tahu bahwa ayam geprek adalah ayam yang digeprek dengan sambal. Tetapi bagaimana jika semua orang tidak tahu bahwa ayam geprek adalah ayam yang digeprek dengan sambal? Hal tersebut merupakan hal yang sudah disepakati oleh masyarakat tentang ayam geprek yang merupakan makanan. Jadi, bahasa bukan sekedar kata, tetapi alat untuk kita berpikir dan juga memahami dunia dan lingkungan sekitar kita. Yang kedua, bagaimana manusia mempelajari bahasa? Sekarang kita masuk ke teori pemolehan bahasa. Yang pertama ada dari teorinya Skinner, yaitu behaviorisme. Yaitu, menurut Skinner, anak itu belajar bahasa melalui imitasi, penguatan, dan juga kebiasaan. Contohnya, ketika anak bilang mama, terus dia mendapatkan respon baik dari ibunya, anak akan mengulanginya lagi. Lalu ada pendapat lain dari nativismenya Chomsky. Nah, Chomsky berpendapat bahwa manusia memiliki kemampuan bahasa bawaan sejak lahir atau dari otak, yaitu LAD, yaitu Language Acquisition Device. Itulah sebabnya anak bisa membuat kalimat baru yang tidak pernah diajarkan oleh orang tuanya. Misalnya, ada anak yang akhirnya menginginkan sesuatu, lalu dia bilang ke orang tuanya, aku mau ininya dibukain. Nah, padahal tidak ada orang dewasa ataupun orang tuanya yang mengajarkan kalimat seperti itu secara spesifik. Selanjutnya juga ada pendapat dari Piaget. Nah, Piaget mengatakan anak itu bukan sekedar meniru, tetapi aktif dalam mengolah makna. Contohnya, ketika anak menyebut kambing sebagai kucing besar, itu menunjukkan mereka sedang memproses konsep, bukan sekedar menghafal katanya. Selanjutnya, yang ketiga, bahasa dan proses berpikir. Menurut teori Sapir-Whorf, bahasa yang kita gunakan turut membentuk cara kita dalam memandang dunia. Contohnya, pada budaya Amerika, bilang a clock runs, waktunya dianggap bergerak cepat. Sedangkan di Indonesia atau di negara kita ini, bilangnya adalah waktu berjalan, terasa lebih santai, bukan? Nah, ini menunjukkan bahasa dan juga budaya saling mempengaruhi. Contoh lainnya, misalkan orang Jepang yang menggunakan konsep waktu yang lebih terstruktur. Nah, budayanya akan menjadi lebih disiplin. Sedangkan, misalkan ada juga contoh kata cantik. Nah, berbeda maknanya di berbagai budaya atau dunia. Misalkan, di Indonesia kita sering dihubungkan dengan yang kulit yang putih gitu kan. Sedangkan Barat atau di negara Amerika lebih sering dikaitkan dengan kulit yang tan atau yang eksotis, seperti itu. Jadi, artinya bahasa ini membentuk cara kita menilai diri sendiri dan juga orang lain. Yang keempat, kata dan juga makna. Makna kata tidak netral dan juga tidak tetap. Nah, makna muncul dari manusia yang menggunakannya, bukan dari kata itu sendiri. Menurut Broadback, ada 3 jenis makna. Yang pertama, inferensial, dan yang kedua, signifikansi, dan yang ketiga, intensional. Nah, untuk yang inferensial, ini adalah hubungan kata dengan objeknya. Sedangkan signifikansi adalah bergantung pada konteks sosialnya. Lalu yang intensional, makna pribadi dan juga subjektif dari diri kita. Lalu, Hayakawa juga menambahkan bahwa ada snarl word dan juga pure word. Snarl word adalah kata yang membuat emosi negatif. Contohnya, misalnya ada yang bilang kampungan atau pemalas. Lalu untuk contoh pure words,
ada kata yang memberi emosi positif, misalnya baik hati, kamu berpotensi, kamu cantik, seperti itu. Nah, untuk contoh sehari-hari, misalkan ada kata rumah, ini bisa berarti damai untuk seseorang, tapi bisa berarti trauma juga untuk orang lain. Atau ada contoh lain, kata murah, bisa positif, hemat, atau negatif, murahan, seperti itu. Tergantung konteksnya apa. Lalu karena itulah sering terjadi salah paham bukan karena katanya, tetapi interpretasi dari orang-orang yang berbeda seperti itu. Lalu yang kelima ada general semantik, teori dari Korzybski dan Hayakawa. Teori general semantik mengingatkan bahwa bahasa sering menipu kita dalam memahami realita keadaan. Jadi ada beberapa prinsip penting yang perlu diingat. Yang pertama ada abstraksi. Ketika kita berkata anak sekarang malas, itu hanya abstraksi, bukan fakta seluruh populasi anak benar malas. Yang kedua, coba tambahkan penanda waktu. Faktanya, kenyataan itu pasti berubah. Misalnya, dia dulu pemalas, tetapi sekarang lebih rajin. Lalu, yang ketiga, kata bukanlah benda. Nah, kata ini hanyalah simbol. Misalnya, makna cantik bisa berarti putih, sawo matang, rapi, percaya diri. Ada yang beranggapan berbeda-beda seperti itu. Jadi, cantik ini relatif dari orang yang memaknainya. Semuanya bisa dianggap cantik oleh persepsi yang berbeda. Lalu yang keempat, bedakan fakta dan juga interpretasinya. Nah, fakta ini hanyalah apa yang kita lihat gitu. Jadi, misalkan ada contoh dia tidak menyapa saya. Nah, itu fakta yang kita lihat gitu. Lalu interpretasinya atau asumsi kita bahwa dia adalah orang yang sombong. Itu tidak benar gitu. Jadi jangan sampai fakta dan juga interpretasi ini kita sandingkan seperti itu. Karena akan menjadi timbul kesalahpahaman. Dengan memahami prinsip-prinsip yang tadi, 4 prinsip tadi, kita bisa menggunakan bahasa dengan lebih bijak dan mengurangi konflik komunikasi yang ada. Demikian penjelasan dari saya mengenai psikologi pesan atau pesan linguistik psikologi komunikasi. Ini kita bisa melihat bahwa bahasa bukan hanya sebuah kata, tetapi sebuah sistem makna yang terbentuk dari kesepakatan sosial, pengalaman, budaya, hingga proses kognitif dari manusia. Dan dari sini kita juga belajar bahwa kita mempelajari bahasa sejak kecil melalui teori behaviorisme, melalui teorinya nativisme, dan juga konstruktivisme. Kesimpulannya, kita belajar bahwa bagaimana bahasa mempengaruhi cara kita memandang realita keadaan, serta bagaimana makna dapat berubah tergantung konteksnya, lalu budaya, dan juga pengalaman pribadi kita. Tentunya melalui pemahaman ini, harapannya kita bisa lebih bijak lagi dalam menggunakan bahasa sehari-hari. Lebih sadar bahwa kata yang kita ucapkan punya kekuatan untuk membangun pemahaman, menciptakan kedekatan, atau bahkan menimbulkan konflik. Dengan memahami prinsip-prinsip ini seperti abstraksi, penanda waktu, dan pemisahan fakta dan juga interpretasi, kita dapat menjadi komunikator yang lebih efektif lagi, empatik, dan juga bertanggung jawab. Baik, terima kasih sudah menyimak video ini sampai selesai. Semoga materi ini dapat menambah wawasan kita dalam memahami hubungan antar bahasa, pikiran, dan juga perilaku manusia. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.